pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karibosi. Siap buat calon sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan. Masih bersama dengan Prof. Murtir dan juga Pak Yadi. Saya kembali ke Prof. Murtir. Prof, bisa dielaborasi lagi, Prof? Tadi kan dijelaskan ya bahwa memang gubernur di sini tidak berkontribusi besar untuk menentukan nantinya, meskipun tadi pengamat politik mengatakan bahwa memang yang paling cocok adalah yang bisa berkolaborasi dengan pemimpin kita nantinya. Ya, itu kan political side. Kalau administratif 10 orang itu setelah melewati 4 tahap tadi itu akan teridentifikasilah 1, 2, 3 nama terbaik. Itulah pansel akan serahkan ke gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian, sebagai pihak yang menugaskan tim pansel. Kan gubernur membuat keputusan mengangkat pansel. Pansel itu menyeleksi dan hasil 3 nama terbaik kami serahkan. Gubernur menyerahkan itu ke presiden melalui Mendagri. Dan gubernur mengintervensi nama itu ketika sudah diserahkan pansel, ya itu. Oke, jadi alurnya memang rapi begitu, Prof ya? Iya, Oke. betul. Kemudian, Prof, kapan diumumkan untuk seleksinya sendiri, Prof? Ini kan pansel asesmen sampai Kamis. Kemudian rekam jejak hari Minggu depan, 13 penulisan makalah, 14 wawancara, 15 ya 2 minggu kemudian setelah tanggal 15 mungkin ya bulan ini sudah jadwal untuk bisa diidentifikasi 3 nama dari hasil 4 indikator tadi itu, 4 variabel itu. Oke. Berarti belum ada bocoran, Prof ya, untuk sejauh ini 3 nama itu ya? Ini tidak ada bocor-bocoran, terukur semua. Terukur semua ya. Iya. Baik. Saya ke Pak Yadi. Pak Yadi, boleh dielaborasi lagi, Pak Yadi. Politik itu kan jangan lihat apa yang ada di depan layar, tapi selalu lihat apa yang ada di balik layar. Seperti apa itu, Pak? Jadi kalau Prof menjelaskan soal prosedur normatifnya, ya memang seperti itu. Tapi saya ulangi lagi bahwa Sekprov itu tarikan kepentingannya kuat sekali. Makanya orang-orang yang berkepentingan itu dalam proses ini akan selalu, ya saya selalu istilahkan invisible hand. Invisible hand ini akan selalu bermain untuk mempengaruhi kebijakan. Ya, tadi harus alur kebijakan, apa alur keputusan untuk Sekprov ini kan asesmen 4 tahap, keluar 3 nama, diperlihatkan Prof ya ke gubernur, kemudian gubernur tanpa mengapa-apai tanda kutip langsung dikirim ke Mendagri untuk ditandatangani ke presiden. Itu normatifnya. Tetapi sekali lagi karena tarikannya kuat untuk kepentingan politik 2024, misalnya gubernur ingin ya masyarakat opok dong ya, makanya dia akan memilih ya yang bisa mempertahankan, yang bisa menjaga programnya sebelum ingat gubernur akan berkolaborasi dengan Sekprov nanti ini cuma 7 bulan. Makanya dia harus bisa menjamin Sekprov ini bisa mengamankan ya programnya, baik yang sudah dilakukan maupun yang sebelum dilakukan maupun yang sudah dilakukan, dan bisa mengamankan dirinya di 2024 dalam arti ya baik elektoral, baik ya dan segala macam lainnya ya. Oke. Jadi invisible hand ini akan bermain di sepanjang proses ini untuk mempengaruhi kebijakan. Keluar 3 nama. Maaf, Prof, ini perspektif di belakang layar. Oke. Yang kedua adalah bahwa Sekprov ini penting sekali ya dalam hal begini. Invisible hand ini tanda kutip ya sudah bukan rahasia umum lagi di masyarakat ya, bahwa prosedur-prosedur ini ya masyarakat selalu akan berasumsi bahwa prosedur-prosedur ini ya semacam formalitas. Ya, sebenarnya sudah ada yang disiapkan. Ini saya mengungkapkan apa yang di masyarakat ya. Sudah ada yang disiapkan, tapi untuk mengesankan misalnya bahwa ini seleksi terbuka dan adil, fair, sesuai dengan kapasitas orang yang akan dipilih, maka dibikinlah
ya prosedur-prosedur ini. Tetapi menurut saya karena jabatan Sekprov ini kembali lagi sangat politis, maka invisible hand ini akan selalu bermain. Ya, kita tahu ya kekuatan politik di Sulsel ini ya terpolarisasi ya, terpolarisasi pada kekuatan yang sekarang sedang ya terpusat pada hanya beberapa orang gitu. Oke. Untuk seleksinya sendiri Pak Prof, ini kan di tanggal 13, 14 dan 13, 14, 15 itu tahap penulisan makalah dan wawancara. Tahap Senin sampai Kamis ini kan asesmen 4 hari di Jakarta dia. Itu keluar nanti nilai dari 10 calon itu. Kemudian rekam jejak itu keluar lagi nilai dari 10 calon itu. Lalu tanggal 13 wawancara, keluar lagi nilai penulisan makalah, nilai dari calon itu. Tanggal 14 wawancara, tanggal 15 keluar lagi nilai dari calon itu. Nah, nilai-nilai itulah ditabulasi menjadi sebuah nilai kumulatif, maka akan terlihatlah 1, 2, 3 orang. Tapi insya Allah, alhamdulillah, hampir ini tidak ada invisible hand sama. Anda bisa lihat itu, ya, calon-calon tidak memenuhi syarat, 4 nama ini, ya, ada nama besar yang menurut orang memiliki persepsi publik. Yang saya baca di media, kok bisa jatuh? Jawaban saya, kami tidak mengenal siapa-siapa, kami mengenal siapa yang memenuhi syarat. Jadi tim panselnya kan 5 orang. Jadi menurut saya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada saya yakin tidak ada invisible. Kami juga pertaruhkan integritas, kapasitas yang berbasis hasil ya. Jangan nanti keluar Pak Yadi nomor 1, ini KKN. Memang hasilnya bagus kan? Oke. Ya. Ya kan, jangan sampai Mbak Yati diangkat jadi reporter. Tidak ada salah dengan itu, Prof. Prosesnya gini, 10 nama yang dihasilkan dari seleksi administratif sekarang, kami selaku saya sebagai pengamat politik kapasitas memang saja sudah. Intinya sekarang 10 nama ini sudah orang-orang yang hebat di bidangnya, birokrasi tulen, pamong senior, dan sudah melengkapi semua syarat. Artinya tidak ada keraguan lagi buat mereka. Cuman dalam memilih apa boleh buat kan 1 orang yang harus kita pilih. Nah, 1 orang ini presiden yang memilih itu ya. 1 orang yang akan dipilih oleh presiden, Kemendagri atau grup, ya. Ya kan ada ya. Tarikan kepentingannya di situ dan gubernur akan memilih secara subjektif ya, tanda kutip, karena ya itu tadi walaupun secara administratif 3 nama dikirim ke gubernur Kemendagri ke presiden, tetap saja sebenarnya akan dipertanyakan ke user. Kembali ke user, siapa itu user? Gubernur. Nah, maka gubernur akan memilih secara subjektif siapa yang dekat nilai pribadinya dengan 3 nama itu. Dekat nilai pribadi yang bisa itu tadi mengamankan kepentingannya, mengamankan elektoralnya misalnya di 2024 dan lain-lain itu. Oke, itu dari pandangan pengamat politik ya, berbeda dengan yang menurut Ketua Tim Sel. Iya, kami normatif aja bahwa hasil nanti ini setelah 4 indikator ditabulasi akan keluar 1, 2, 3, 4 sampai 10. 3, 1, 2, 3 diserahkan gubernur. Hasilnya gubernur melanjutkan ke presiden melalui Mendagri. Selesai tugas kami. Baik, luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan. Masih ada waktu ya, belum ya? Nanti kita lanjutkan lagi Pak di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.